Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 10. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 10. Injil hari ini menyajikan bagian pertama dari pengajaran Yesus mengenai komunitas masyarakat. Kata kunci dari Injil hari ini adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang dimaksud bukan hanya dalam arti anak-anak, tetapi juga mereka yang miskin atau mereka yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat karena status mereka yang rendah. Yesus meminta agar anak-anak kecil menjadi pusat perhatian masyarakat. Mengapa? Karena Bapa di surga tidak mengendaki salah seorang dari anak-anak ini hilang. Ayat 1. Pertanyaan para murid mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan surga mau menunjukkan bahwa mereka belum mengerti pesan Yesus bahwa yang paling utama sebagai murid-murid Yesus adalah memiliki semangat melayani tanpa mencari kepentingan diri sendiri. Lalu ayat 2 sampai 5. Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan para murid, yakni dengan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Anak-anak kecil memang tidaklah mempunyai peran yang penting dalam masyarakat. Para murid harus bertumbuh dari orang-orang yang tidak dipandang perannya, yakni orang-orang kecil dan miskin. Dengan cara ini, mereka akan menjadi lebih besar dalam kerajaan surga. Siapapun yang menerima salah satu dari anak-anak kecil ini, ia menerima Yesus. Saudara dan saudari, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan anak-anak. Yesus sangat mengasihi mereka. Ayat 6 sampai 9. Janganlah membuat skandal bagi anak-anak. Jangan membuat mereka kehilangan imannya kepada Allah dan meninggalkan kehidupan bersama. Yesus dengan keras mengatakan, siapapun yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat 10. Para malaikat mereka akan memandang wajah Bapa di surga. Anak-anak kecil menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan mereka. Karena itu, tidak ada bencana yang akan menimpa mereka dan tidak ada malapetaka yang datang kepada mereka. Saudara dan saudari terkasih, mereka yang miskin, yang tersingkirkan, yang dianggap sampah adalah mereka yang dikasihi Allah. Mereka itu tidak berdaya dalam hidup duniawi, tetapi mereka bersandar pada Allah. Maka kata kunci kehidupan kita adalah
bagaimana kita berpegang pada kehendak Allah. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.